Market industri game Indonesia diprediksi generate 19,1 triliun. Developer Bandung rilis game senilai 100 miliar. Gokil, 100 M. Woi, Bandung. Kenapa Bandung? Belakangan ini makin banyak animasi dan game lokal yang bermunculan. Ada beberapa IP baru yang viral, kayak Jumbo. Tapi jujur gue penasaran, sebenarnya seberapa besar sih industri animasi dan game di Indonesia? Dan seperti apa dunia di balik karya-karya ini? Dari situ muncul ide, gimana kalau kita keliling Pulau Jawa, datang langsung ke studio-studio animasi dan game lokal. Ngobrol bareng orang-orang yang bikin semua ini tuh jadi nyata. Tapi pastinya gue gak sendirian dong. Nah, di road trip ini gue bakal ditemenin sama 2 orang, Ko Andrew dan Mas Ito. Dan kota yang jadi tujuan pertama kita adalah Bandung. Tepatnya ke salah satu studio game terbesar di Indonesia, Agate. Bandung, kota yang identik dengan bakso cuanki dan gedung satenya ini berdiri satu studio game yang karya-karyanya sudah dimainkan jutaan orang, baik di dalam maupun di luar negeri. Studio game ini adalah Agate, salah satu studio game terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dan gak ada orang yang lebih pas ngejelasin Agate selain bisnis direkturnya, Vincent. Perjalanan Agate dimulai di kota Bandung pada tahun 2009, ketika industri game di Indonesia belum benar-benar berkembang. Para anak muda yang kala itu masih duduk di bangku kuliah bersama-sama membangun mimpi membuat studio game. Dan yang pertama mereka buat adalah flash game atau web-based game. Nah, pada tahun 2013, Agate mulai melakukan co-publish game dan self-publish dengan IP sendiri. Dan kini, Agate memfokuskan bisnisnya pada game PC dan konsol. Ya paling kita kenalan sih. Gue udah ketemu sama Vincent dulu waktu acara apa tuh yang di Citra Land ya, Ciputra. Ya di Mall Ciputra. Ya. Udah lama itu? Ya udah lama. Kita jadi pembicara waktu itu. Ya ini kita ada Mas Ito. Jadi ada business director kita. Ya. Halo Mas. Jadi kita bikin event ini tuh, acara ini kita keliling studio. Kita mau studio-studio game, studio-studio animasi, kita mau lihat industri digital kreatif di Indonesia. Lalu kemudian di sini, kalau biasa kan orang datang, orang-orang industri juga ya. Bosannya lihat muka gue kan gitu kan. Nah kali ini kita ngajakin ada dari sisi bisnis developer juga. Secara bisnisnya, yang ngebedain Agate dengan studio-studio lainnya tuh apa sih? Nggak beda sih sebenarnya. Kita tua aja. Tua. Iya, kalau bikin game semua studio game juga bikin game. Tapi mungkin yang ini gue pribadi mungkin bisa bilang apa yang membuat kita survive mungkin go through the platform cycles itu dari bisnis model ya sebenarnya B2B. Karena kan kita nggak pernah tahu kayak game apa yang kita buat itu bakal hit atau enggak. Dan business to business at least mengurangi risiko itu. Jadi setidaknya kita bisa survive dari doing business with our clients. Walaupun sama-sama bikin game. Di commission kah atau ada sharing profit atau gimana? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Jadi dengan gitu mengurangi resiko Kak, daripada kalau mengeluarkan game sendiri gitu. Boleh tahu nggak sih proporsinya misalnya dari revenue-nya sendiri gitu, B2B-nya berapa persen? Itu cycling. Ada kala di mana kita, ketika gamenya udah launch itu, of course revenue B2C-nya naik. Ya. Tapi kan karena bread and butter kita kebanyakan di B2B, jadi ya constantly biasanya B2B-nya cukup tinggi. Yang kedua ada art
art service sifatnya. Art Kita, service. outsourcing standar lah kalau ini, 3D modeling, beberapa animation dan lain-lain. Porting itu kalau mungkin teman-teman belum tahu, jadi kalau game kan punya master biasanya kan di PC kan. PC bisa ke konsol kan macam-macam. Ada Xbox, ada PlayStation, ada Nintendo Switch, Oh, Switch 1, Switch 2 dan lain-lain. Ya, lanjut lagi ada yang lain, gamification. Gamification ini kita apply capability kita untuk game development tapi di segmen yang non game industry. Jadi kliennya bisa macam-macam kayak FMCG, otomotif, financial, banking, insurance dan lain-lain. Di segmen di vertical biasanya ada dua, kalau kita main itu ada marketing. Jadi consumer facing, biasanya buat game based advertising. Yang sifatnya consumer engagement, sama yang internal. Internal tuh buat employee engagement. Employee engagement bisa macam-macam, ada assessment, ada game based learning dan lain. Permintaannya cukup tinggi ya? Lumayan, walaupun secara volume secara monetary volume itu tidak sebesar yang di core game industry, tapi ini sustainable, selalu ada terus. dan expandable ke negara lain juga. Berarti ini kalau dari sisi Agate sendiri ngelihat memang peluangnya akan sangat besar ke depan atau lebih besar ke depan, atau memang karena ada kendala tertentu cuman kita segitu. Kalau ngelihatnya dari sisi ini seperti apa di Indonesia sendiri? Mungkin kalau lihat dari global dulu. Oke. Global tuh sekarang contoh di 2013 tuh Steam, game yang rilis di Steam itu ada sekitar 13 ribuan titles dalam satu tahun. 13.000 titles. Oke. Sorry, 2023. 2023. Yang ngeri 2024 itu numbersnya naik jadi hampir 18.000 atau bahkan lebih. Wow. Kayak naik 40% lebih. Iya, gede banget. Growth-nya terlalu besar. Oh, besar. Jadi kejadiannya adalah itu kan zaman COVID. Ketika COVID, entertainment industry naik. Demand-nya juga naik. Demand-nya naik. Orang-orang ada di rumah, mereka nggak punya opsi buat self entertain. Jadi investor melihat bahwa wah ini potensial. They put too much money to the game industry. Nah, soalnya adalah kebanyakan talent, kebanyakan konten, jadi overcrowded. Nah ini sekarang ini bubble-nya mulai agak pecah karena kayak mungkin sempat tahu juga kayak Concord, let's say dari Sony itu 4 tahun or a few years of development itu ditutup langsung dalam waktu 2 minggu. Loss 450 juta itu US dollar. Seperti yang kejadian kemarin dengan Technicolor juga ya. Betul. Kan lumayan besar juga tuh. Iya. Tapi Technicolor Games ada yang acquire. ada yang acquire. Cuman gamenya doang. Gamenya aja. Tapi sempat Technicolor sudah shutdown. Nah, tapi kalau dengan begitu efeknya di Indonesia tuh apakah kita juga ikut turun atau sebenarnya mungkin ada peluang atau lainnya yang bisa kita jalanin di? Nah ini menarik banget. Karena di Indonesia kita nggak punya studio yang besar as in AAA yang kayak marketnya wah ini global centric banget atau apa ya, produksinya kayak gede banget. AAA itu kan kayak ratusan orang developer gitu, gajinya juga signifikan, moving around the whole economy of the industry. Nah sisanya developer itu ada di mana sih? Ada di indie level. Indie level. Jadi semua yang sifatnya ya kayak kita bikin game itu pasti mereka punya studio masing-masing. Jadi kondisinya adalah di Indonesia nggak ada opsi untuk developer itu ngelamar ke AAA karena studionya nggak ada. Yang paling gampang adalah bikin game sendiri, bikin studio sendiri, langsung jualan. Nah ini yang sustainable justru. Justru itu yang sustainable. Iya, karena maksudnya di tempat lain itu lagi pada bubble-nya pada crumbling down. Jadi yang ada hanya tumbuh. Kalau nggak salah, based on research AGI 2024 kemarin ya, itu number of talents itu mungkin sekitar 1.500-2.000-an. Se-Indonesia. Satu Indonesia, talent di Dev. Mungkin kalau sekarang di scale itu sekitar 2.000 plus sampai 3.000-an. Bisa jadi lebih karena di tahun ini tuh kayak banyak activity yang mengencourage
talent-talent itu bisa berkarya gitu. Jadi luckily kayak gap dari akademi ke industri itu semakin kecil. Oh wow. Berarti Itu it's a good sign. it's a good sign. Berarti hasil karya mahasiswa atau yang baru lulus itu juga bisa langsung commercialize. Betul. Oh, ini kesempatan dong berarti kalau Kesempatan, lihat dari sisi ini. kesempatan. Karena there's no other way untuk teman-teman bisa berkarir di game industry. Paling gampang adalah bikin game sendiri. Dari bikin game sendiri punya portfolio, nggak tahu punya portfolio ngelamar lebih enak gitu. Kalau bikin game itu, kan tadi lo bilang dia bisa indie, dia bisa bikin game. Ya, Dia bisa self-publish sendiri. Bisa self-publish. Nah, apakah itu adalah salah satu cara-cara satu-satunya untuk make money? Kalau self-publish kan berarti dia tinggal atur apakah dia mau in-app purchase atau dia subscription basis. Dulu kemarin Bro Andrew sempat Mas Ita juga sempat ke IGDX. Iya, betul. Ada beberapa gosip, kalau indie game Indonesia itu ngejar minimum guarantee, gitu kan. Minimum guarantee dari publisher. Iya. Itu salah satu business method juga. Jadi mereka bikin game sampai di vertical slice itu salah satu milestone di dalam game development, di mana semua fiturnya sebenarnya udah ada. Udah bisa kelihatan dimainin. Tapi secara konten mungkin masih jauh dari rilis. Nah, dari sana itu vertical slice biasanya kita offer ke publisher. Ini ada yang mau publish nggak game gua? Gitu. Misalnya kita offer berapa, $50,000 gitu. Plan-nya untuk kita bisa continue sampai let's say 6 bulan development, habis itu rilis. Jadi dari sana publisher take revenue share, mereka istilahnya kayak invest di dalam game ya dengan minimum guarantee tadi. Nah jadi selain self publish, mereka juga bisa cross check atau cek ombak ke developer, ke publisher. Apakah game gue itu marketable atau enggak? Apakah ada metode-metode tertentu tuh untuk bisa melihat seperti itu? Ya nggak tahu apakah semuanya cenayang gitu atau gimana, kan kita nggak tahu. Kira-kira apakah? Gue bisa bilang kayaknya semuanya cenayang. Cenayang, ternyata semuanya cenayang juga. It's a driven industry, kalau enggak semua orang udah kaya. Oh gitu, jadi memang tidak pernah ada formula khusus Betul. atau misalnya pakem atau jukak tertentu nggak ada ya? Mungkin bisa dilihat ini, Supercell dulu yang bikin Clash of Clans. Abis itu yang terakhir bikin Brawl Star. Itu kan iklannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Itu iklan belum balik modal. Sampai sekarang? Belum balik modal. Jadi bahkan dengan iklan banyak pun, itu pun juga belum tentu ya? Betul. So there is no guarantee, tetapi dari gut feeling juga dan experience dari sebelumnya ya. Oke. Jadi ya belum tentu kayak gue punya sukses di game yang sebelumnya, gue bisa repeat the same success. Jadi tips yang mungkin saya personally bisa share ke teman-teman adalah ini kan karena hit driven industry, kita nggak tahu kata juga kan si contohnya Angry Birds itu siapa? Rovio. Itu game ke 50 sekian dia baru bisa dapat Angry Birds. Setelah itu apakah ada success story lain? Nggak ada. Jadi same thing. Yang pasti adalah ya udah keep on existing di dalam industri, teruslah berkarya, terus iterate sampai akhirnya nanti bisa ride the wave. Siapa tahu nanti kita bisa hit. Karena ini kebetulan industri yang masih kecil dan masih bisa absorb a lot of investment. Jadi kalau ada teman-teman yang berlebih duit, masuklah ke game industry supaya industrinya bisa berkembang. Nah, kalau bagi para pengembang yang baru pada mulai, sekarang baru mulai ngelihat, terus mau bangun sendiri, terus harapannya kayak apa biar mereka itu tetap punya semangat, spirit supaya terinspirasi sama Agate. Expect gagal. Malah expect gagal. Karena gini, based on data ya, dari sekian banyak game yang tadi dipublish di Steam, lebih dari 50% itu taking zero revenue. Oh iya. Zero revenue. Iya. Nggak ada penjualan Nggak sama ada sekali. sekali. Ya close to zero lah, kayak nggak bisa makan lah di sana. Iya. Jadi expect ketika teman-teman bikin game pertama kali itu taking zero revenue. Yang bisa diambil adalah ini gue mau belajar.
Dari Mas itu gimana Mas? Kalau aku sih ya, itu menginspirasi karena ya bagaimanapun dia bertahan 16 tahun di dunia game ini, itu pencapaian ya, sesuatu yang karena kalau kita lihat yang lain itu banyak yang kurang dari 5 tahun udah pada tutup tuh. Cukup menarik sih menurutku karena banyak insight aku sebagai orang awam terutama tadi Indonesia sebagai salah satu indie game powerhouse, dan itu menurutku sangat apa ya, menarik gitu karena banyak sekali game-game, ternyata banyak sekali game-game dari Indonesia yang diminati oleh negara-negara luar. Tapi yang menarik sebenarnya tadi itu tentang bagaimana cara mereka survive. Apa yang works di tahun ini tuh bisa nggak works di tahun depan. Iya. Jadi mereka harus constantly changing, mereka harus constantly mencari hal yang baru, riset juga mereka jalan terus, tapi itu pun kadang-kadang tidak bisa memberikan jaminan. Jadi kuncinya itu adalah konsistensi untuk selalu mengalir. Jangan beli Ferrari makanya. Satu lagi sih yang paling penting dari tadi insight-nya adalah pasar Indonesia sekarang lagi bagus-bagus ya, lagi terus ya. Jadi ya ini kesempatan sih, bisa apa namanya, kita memulai sesuatu dan tepat harusnya momentum. Cukup menarik ya untuk hari pertama. Terus kita next mau kemana ini? Kita ke utara. Sip. Utara Studio, Mas Hendro? Bukan, itu maksudnya kita ke arah utara. Jadi ada satu studio yang cukup menarik di utara Bandung, yang namanya Digital Bridge. Dengar-dengarnya sih dia ekspansi besar tahun ini, ya, dan banyak membuat game untuk customer dari Eropa juga. Oh wow, Eropa. Ya. Dan dia juga menggunakan satu platform yang gue juga kaget begitu gue dengar. Apa itu? Dari Agate, kita belajar satu hal penting. Industri game tak hanya tentang ide kreatif, tapi juga tentang konsistensi, strategi, dan keberanian. Itulah syarat untuk tumbuh di tengah tantangan dan dinamika dunia. Agate menunjukkan bahwa studio game dari Indonesia bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bersaing di level global. Dan di balik setiap game yang kita mainkan, ada sebuah tim, ada sebuah proses yang panjang, dan ada keputusan-keputusan sulit yang jarang terlihat oleh pemainnya. Perjalanan ini baru saja kita mulai. Masih banyak studio, banyak kota, dan banyak cerita yang belum terdengar. Kita akan terus menelusuri bagaimana karya-karya dilahir dan bagaimana mereka tumbuh di Indonesia. Orang sekarang relate-nya main Roblox dan main